Awas tuh di belakang ada pohon. Cuman pohon itu ada yang jin perempuan. Cuman jin perempuan itu suka sama laki lu. Gue malah ditongolin begini-begini. Lu udah nguburin hari-hari belum? Baru keinget astagfirullahaladzim belum Pak, masih di kendi bang. Akhirnya hari-hari itu kita kubur di rumah mertua gua. Iya Cak, bagus. Saya seneng sama anak kamu. Yaudah itu astagfirullahaladzim. Iya. Bocah apa namanya? Bocahnya manis katanya gitu kan. Bagus, saya seneng. Jangan begitu nek, kita kan udah beda. Gue bilang, bener-bener di situ takut bang gua. Takutnya kenapa kan? Ngiriat takutnya diapain anak gua kan, dia seneng gitu kan. Lalu gue tanya dong, kenapa bang? Di anak lu tuh nempel. Jadi anak gua tuh kenapa kejar semalam? Anak lu pasti kejar ya semalam. Iya. Jadi di depan mukanya bang katanya. Itu kayak hancur, badannya nggak ada kakinya, itu hancur, ini hancur. Itu korban tabrak truk. Karena kan gue bilang tadi tuh terbang merinding sudah semua bang. Bener itu bang yang kayak prajurit bang. Cuman dia ngusir, lu ngapain di sini, bahasa kitanya begitu. Cuman dia pakai bahasa Sunda. Naon mana dia lain tempat mana? Kan gue kan terah Sunda bang ya, keluarga gue Sunda semua. Nah terus katanya kok ini rumah anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selama ini sudah support, dukung terus channel Samawe. Yang belum support boleh klik subscribe-nya, dan jika kalian suka dengan video-video dari Samawe, boleh juga share-share video dari Samawe. Kali ini gue kedatangan narsum lagi, alhamdulillah, teman lagi. Baru ketemu, tapi jodoh banget kayaknya, pas banget gue datang, beliau juga datang. Oke, nggak lama-lama lagi, gue kenalin sekarang Bang Herdi. Bang, sehat bang? Aman sehat alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu bang ya. Akhirnya ya, setelah sekian lama ya bang. Sekian purnama, ada rencana pengen ketemu segala macam, nggak ada kontak lah. Ada kontak lah, benar. Tapi alhamdulillah berkat ada teman satu, ternyata nyambung. Itu kenal juga. Ya mudah-mudahan jadi rezeki lah bang ya. Amin. Oke, Bang Herdi, lo tuh mau nyeritain cerita tentang keluarga ya? Benar bang, benar. Cerita tentang keluarga gua, karena ada sedikit mungkin bisa dibilang teror ya. Secara nggak langsung ke keluarga gua bang. Oke, teror ya. Teror, ya kalau dibilang sih percaya lah. Cuman itu terornya itu ke anak gua, ke istri gua gitu. Oke. Maksudnya apa namanya? Ya bertubi-tubi lah menurut gua, bikin keluarga gua nyaman bang, kayak gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi mungkin benang merahnya seperti itu. Jadi teman-teman tonton terus sampai habis ceritanya biar nggak gagal paham, dan siapa tahu ini juga menimpa sama keluarga teman-teman di rumah. Benar. Atau bisa jadi jangan sampai keluarga kita kejadian hal yang serupa kayak yang dialamin oleh keluarganya Bang Herdi. Oke Bang Herdi, monggo sok, lo mau cerita mulai dari mana? Siap bang. Gue mulai cerita mungkin dari apa namanya ini ya, awalan gue pindah tuh ke suatu kontrakan di daerah Depok juga. Itu kan sebenarnya kalau di disclaimer aja bang, itu kontrakan tuh padat, dalam artian kayak coupling gitulah. Rame lah, itu nggak mungkin, menurut gue jauh lah dari kata-kata mistis, jauh dari kata-kata yang serem lah sebenarnya. Cuman yang gua alami itu pada saat itu berawal dari pertama gua pindah ke situ dari kontrakan S1. Pada saat udah married kan, gue itu pas nikah pindah ke situ. Terus secara nggak langsung, kalau nggak ada kan pindahan tuh bang ya, di
kontrakan gua itu ada beberapa petak lah. Cuman kamar itu biasanya kan petakan. Ini ada kamar. Cuma kayak satu ada lorong, di belakang itu apa namanya dapur. Nah di belakang lagi itu kosong. Kayak buat jemur. Terus gue itu bikin toren di situ kecil. Nah di situ ada pohon beringin kecil bang, nempel ke tembok. Nah jadi akar permasalahan sebenarnya nggak tahu dari situ apa enggak. Cuman secara kebetulan ada temennya kakak ipar gue tuh ke situ main. Cuman dia kebilangin ke bini sama ke kakak ipar. Awas tuh di belakang ada pohon. Cuman pohon itu ada yang nujin perempuan. Cuman jin perempuan itu suka sama laki lu. Waduh. Sama gue. Ya itu makanya edan gue bilang gitu kan. Makanya cuman udahlah gue bilang kalau dulu gue gak terlalu ngegubris bang kayak gitu kan. Gak terlalu inilah. Oke lah. Orang berdampingan doang kalau emang bener kan. Tapi bukan satu orang doang yang ngobrol. Nah terus mertua gue ke situ juga. Dan mertua juga ngobrol ke bini. Oke bang, sorry sebelumnya. Pas lo pindah sebelum jauh ya. Pas lo pindah ini posisi bini lo lagi hamil atau sudah lahir? Belum, masih ini lagi hamil. Oh lagi hamil. Dari hamil. Oke. Itu residen awalnya nih. Ceritanya awalnya dulu. Lanjut. Terus ternyata bokap mertua gue ngobrol lah ke bini. Pi di belakang itu ada yang jagain kayaknya. Tapi perempuan, hati-hati ya Pi. Ya, cuman kata gue bilang gue ngaruh gak sih sama keluarga gitu kan. Kalau setahu gue kan kalau emang yang kita konsul juga kan kalau jin perempuan itu suka sama selawan jenisnya, biasanya yang digoda keluarga nih, apakah dia ini. Nah itu mungkin terjadi ke gue. Nah mulai dari situ gue tuh kerasa gak nyaman di rumah bang. Ngerasa gak nyaman, dia gak tahu apa namanya, gak tahu emang sugesti apa enggak. Cuman emang begitu. Gue ngerasa gak nyaman, pulang kerja tuh keren, males banget ke rumah. Tapi kalau rumah itu awalnya panas. Awalnya tuh gak nyaman. Sampai suatu ketika nih ada kejadian itu, gue bikin ke bini gue bikin gini, Bun tolongin dong bikin mie. Ya kan, nah pas bini gue ke belakang, itu bini gue ngegerutu bang. Nah di belakang lagi ada ada yang gitu. Bini gue langsung, gue bilang itu besoknya baru ngomong, itu suara perempuan ngedam. Katanya, jangan gue bercanda gini. Tuh kan gue bilang lu jangan gerutuan sama laki, bilang gitu kan. Oke, mungkin kalau apa namanya singkat cerita lah bang ya, kita alhamdulillah itu ada hari haknya lahiran bini. Lahir bini sih masih aman-aman aja gitu kan. Terus kita biasalah ke bidan gitu kan, periksa segala macam. Terus ternyata besoknya kontraksi itu lama, kontraksi lama. Terus mungkin singkat cerita udah lahir, terus kita 3 hari di rumah sakit bersalin di situ kan. Nah pulang, terus nyokap ngomong juga, jangan lupa kubur ya hari-harinya gini-gini segala macam. Oke. Nah terus pas gue mau kubur bang, nah gue ngeronda, hari ronda. Cuman waktu itu gue tuh emang kerja tuh balik jam berapa, jam 10-an tuh gue ngeronda. Akhirnya pas ngeronda di depan itu ada kejadian juga. Jadi gue sih gak ngeliat, cuman kita lagi bercanda. Pas gue lagi pulang, itu yang ngeronda itu ngeliat bang, ada sosok perempuan jadi kita bercanda nih, misalnya awas bro, lu hati-hati, ini bini gue selahiran nih, ntar ada nongolin loh, kata gue tuh begitu ke teman gue. Enggak, gue gak percaya begituan. Nah gue balik nyeduh kopi segala macem. Nah gue dia ketika ke dalam tuh masuk. Pas gue kecil kok gak ada orang gitu kan. Ada orang. Nah pas besoknya gue tanya, lu mana kemarin, lu cabut lu ngeronda? Gak bang, gue ditongolin apaan? Ada perempuan di depan itu. Lah masa sih? Nah gue lupa, hari-hari itu belum gue kubur. Dia nongolin depan rumah lo atau gimana? Jadi kan posisinya itu kan rumah gua tuh di samping jalan, tapi ada coupling bang, jadi ke dalam. Tapi nggak jauh dari tongkrongan gua untuk ngeronda. Nah ngeronda itu di depan rumahnya dia. Nah gitu kan, karena di pinggir jalan. Nah pas gua di situ, akhirnya dicabut ke dalam. Kenapa lu? Gua bilang lu ninggalin gua malam. Diceritain lah, gua malam ditongolin begini. Lu udah nguburin hari-hari belum? Baru kayak gitu, astagfirullahaladzim belum pak, masih di kendi bang. Akhirnya
hari-hari itu kita kubur di rumah mertua gua. Oke. Gitu kan. Udah singkat cerita cuman gangguan mungkin udah oke lah. Cuman itu ya gue bilang tadi itu ke rumah tuh gak nyaman, gua sering ribut sama bini. Nah imbasnya pada saat anak gua itu umur setahun setengah mau ke 2 tahun lah, itu parah teror di situ. Itu parah banget kalau menurut gua. Suatu ketika tuh anak gua ini balik dari jalan-jalan lah sama gua, balik terus ke rumah. Ya biasa kan gua tuh ke rumah itu kurang lebih sekitar jam 6-an lah, 6:30 lah kita lewat. Karena kan disclaimer aja bang, itu gua ngelewatin rel. Rumah gua ngelewatin rel dulu, lewat rumah ke rumah. Terus jam berapa tuh anak gua nangis mulu gitu kan. Wah gua bilang kenapa nih bun, panas enggak gitu kan. Gua raba, gua apa enggak, cuma nangis mulu bang. Akhirnya gua bilang aduh gimana nih, ketempelan kali masa sih gitu kan. Itu baru tahu gua bang, baru tahu tuh anak gua nangis di situ. Maksudnya dia ternyata peka gitu kan. Anak gua ternyata peka. Nah terus akhirnya gue ini bang panggil lah nyokap gua, kan emang kebetulan kontraknya di belakang rumah gua. Agak jauh. Akhirnya panggil nyokap gua sama bokap gua ke situ. Di tangan nggak bisa, ketanggi kejar bang, di eyong-eyong segala macem. Kenapa nih gitu kan? Coba periksa dulu, ini kasih minum, kasih susu, nggak mau. Dan akhirnya gue bilang ya udah bun, gue ngaji bang di kamar. Gue ngaji surat yasin, gue ngaji segala macem. Nah pas yang gue anehnya tuh pas terakhir gue ayat terakhir itu, pas gue mau yasin turjaun itu, ini si ruangan gue AC, logika AC dingin dong. Ini jadi panas, kayak gue tuh kayak muter, kayak gue tuh kayak linglung muter, panas. Astagfirullahaladzim. Tapi kondisi AC hidup. Iya dong. Karena anak gue tuh nggak bisa kalau tidur nggak pakai AC. Muter kok panas, kayak gerah tuh, kayak muter. Kalau disamain tuh kayak kita tuh kayak waktu berhenti bang, kayak kalau kita nonton The Flash tuh, kayak suka waktu berhenti gitu pelan-pelan, itu kayak muter. Gue bilang kayak gue ngerasa linglung, ngerasa astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Tapi jawab bokap gue di luar ternyata ngaji juga. Terus ngaji kata dia gitu kan, ngaji. Dan akhirnya tetangga gue ternyata ada yang bisa bang. Gue baru tahu tuh, dia nyamperin. Kenapa bang? Ini pak anak saya nih gini, nggak bisa berhenti nangisnya. Sini saya pegang. Akhirnya dikasih minum tuh, baru mau berhenti. Udah pak, jangan di sini. Anaknya bawa ke rumah nyokap katanya. Jangan di sini dulu. Dibawa ke rumah nyokap, berhenti bang nangisnya. Terus selang 2 hari kemudian tuh kan udah selesai itu besok udah biasa lagi, anak gua udah biasa lagi. Nah biasanya kalau anak gua tuh nangis bang, kalau malam nih, kalau misalnya bangun nangis, kita setelin Upin Ipin, ini berhenti. Terus lihat TV, bengong lihat TV, terus tidur lagi. Nah yang kejadian kedua kali sama persis, gua tuh berangkat dari kerjaan, bini juga sama-sama kerja tuh. Nah gue bawa anak karena habis jalan-jalan juga tuh. Gue bawa jam 5:30 lah, lewatin rel itu kan, 6 sampai rumah tuh pas azan. Biasa aja, nggak ada nggak ada gangguan apa-apa gitu kan, biasa aja gitu kan, kita biasa. Terus capek lah kita kan, tidur. Nah jam 12 karena gue lihat jam pas anak gue bangun tuh, anak gue teriak, bangun bang, teriak, nunjuk ke atas, kayak matanya tuh terlungkup ke kasur, tapi si tangan tuh nunjuk ke atas ke plafon. Kalau usianya masih sekitar 2 bulan, 2 tahun. Udah 2 tahun. Dia tuh takut, tapi kan namanya bocah kan kayak taut itu. Kenapa dek? Takut gitu, nunjuk ke atas. Gue nyalain TV, nyalain Upin Ipin, kok nggak berhenti nangisnya, kok pas gue liatin sama, nggak keluar air mata. Lah kenapa lagi nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya kan gue ambil air wudhu lagi bang, gue ngaji lagi, tapi kondisinya sampai selesai nggak kayak yang pertama tuh. Karena gue bingung, akhirnya gue panggil tuh, gue gedor tuh tetangga lagi yang Pak Kevin itu, bapaknya Kevin. Gue gedor lagi, Pak, kenapa Pak Erdi? Maaf Pak, minta tolong nama anak gue kan Gania. Si Gania begitu lagi. Kenapa? Begitu lagi. Oke.
itu lagi kan, udah pas sini Pak, anaknya bawa sini. Terus nah posisinya Bang, gua duduk di samping pintu, Pak Kevin pas depan pintu duduknya itu. Nah terus dia bilang dia bawa kayak air gitu kan di botol. Nah terus dia mungkin nggak tahu seperti apa gitu kan, dia salah mungkin baca-baca ayat Al-Quran. Nah terus dia tuh kayak ngemasukin dirinya, ngemasukin nggak tahu apa, jadi masuk ke dia tuh suara nenek-nenek Bang. Beda suara. Sekarang logikanya dia kan bapak-bapak nih, suaranya ngebas. Nah pada saat di samping gue merinding banget itu. Pas gue ini langsung ngobrol, langsung suaranya suara nenek-nenek. Akhirnya astagfirullah, gue bingung tuh gimana gitu kan. Akhirnya gue tanya Bang, nenek-nenek. Gak beraniin diri. Berani aja. Cuman emang awalnya juga Pak, saya coba masukin ini. Ntar coba nanya, coba minta tolong jangan ganggu anak bapak gitu. Awalannya tuh akhirnya gue bingung nih, takutnya emang bisa keluar apa gimana gitu kan. Gue tanya tuh, ya maaf nih, assalamualaikum, gue bilang gitu. Terus dijawab sama dia kan, suaranya suara nenek Bang, serak suara nenek gitu kan. Suaranya takutnya gue bohong kali, gue bilang gitu kan. Nggak ada nih Pak Kevin. Ternyata emang beda Bang suaranya. Iyalah. Beda banget suaranya, benar-benar gimana sih nenek-nenek gitu yang berat. Terus udah sepuh gitu kan. Gue tanya, Pak, Nek, maaf, kenapa ganggu anak saya gitu kan? Anak saya kan tidak punya salah apa-apa. Bilang gitu, tolonglah, gue bilang kan, jangan ganggu anak saya masih kecil, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Dia bilang gini, iya Cak, bagus, saya seneng sama anak kamu. Dia bilang, astagfirullah, iya, bocahnya manis katanya gitu kan. Bagus, saya senang. Jangan begitu Nek, kita kan udah beda. Gue bilang, gue bener-bener di situ takut Bang gua. Takutnya kenapa kan? Ngeri ya, takutnya dikapain anak gua kan, dia seneng gitu kan. Gue bilang minta tolong Nek, gue bilang kalau emang nenek senang sama anak saya, tolonglah jagain dari jauh aja. Gue bilang gitu kan, sampai kalau emang ada yang ngisengin tolong bantuin. Kalau kan anak saya masih kecil, gue bilang gitu kan, dia nggak tahu apa-apa dan kita juga capek lah Nek begini terus gitu kan. Maksudnya tolonglah berhenti ganggu lah. Jangan ganggu lah intinya gitu kan. Dia bilang, iya tapi saya senang. Ya udah nggak apa-apa, senang aja nggak apa-apa, tapi jangan gangguin anak saya. Wah kalau emang ini tolong liatin dari jauh, bilang gitu kan. Terus dia bilang, kok bisa ngikutin anak saya, bilang gitu kan. Emang dari mana gitu kan? Kayak dari depan. Terus makanya dia bilang begini Bang, dia kayak ngasih wejangan ke gue, makanya ini bocah bagus. Ini makhluk sejenis saya itu senang sama bocah kamu. Jadi nggak cuman dia doang, banyak. Nah ternyata di situ ada yang kedua Bang yang nempel. Jadi gue dikasih tahu sama nenek ini. Jadi kelanjutannya itu maksudnya kalau kemana-mana, kalau bisa jangan, kalau nyampe rumah itu jangan lewat maghrib jam 5:30 kamu harus nyampe rumah. Kalau malam sekalian jam 8 lah. Itu gerbangnya kami, kata dia gitu. Lalu lalang. Dia bilang begitu Bang, gue percaya gak percaya tapi omongannya kayak nenek-nenek. Gitu kan. Oke nih, makasih. Makasih wejangannya, tolong ya. Gue bilang kita juga pasti doain nenek kok gitu kan, segala macem. Iya, cuman satu, ada yang ikutin juga. Cuman saya nggak bisa ngusir nih, nggak bisa ngajak keluar. Ini serem kata dia gitu. Ya udah nih, tolonglah keluar. Akhirnya dia keluar Bang tuh, langsung. Kenapa? Ya Pak Kevin itu kayak keringetan Bang. Terus biasa lagi, terus kata dia gini, orang namanya Pak Kevin itu, gue bilang ya udah, ini gue satu lagi nggak bisa nih. Mudah-mudahan, tapi tetap Bang, tolong ini pindahin anaknya, bawa ke rumah nenek, rumah mama. Jangan stay di situ. Ternyata itu nyamuk yang ke belakang. Oh, yang di pohon beringin. Pohon beringin itu yang kecil Bang. Itu nyamuk. Ternyata itu ada aura, kata Pak Kevin itu kayak memancarkan aura itu. Jadi kayak seakan-akan itu, kata Pak Kevin itu kayak yang mau kayak biar tidak tenang hidup, karena dia tuh suka sama gua. Oh, jadi seakan-akan artinya beda tujuan ya dua makhluk ini ya Bang ya. Benar Bang, yang satu dia suka sama anak lo, yang satu suka sama gua. Dan satu lagi kayak daya tarik Bang, kayak daya tarik itu. Padahal kan maksud gua di situ lingkungannya padat. Gua kan nggak mau nyebutin itu. Cuman abis itu kan kok bisa gitu, capek lah Bang.
anak gua ini apa namanya diikutin terus juga pernah tuh satu kejadian lebih malam Jumat gua lagi main PS di kamar, anak gua gini, ya tuh nenek lewat. Nenek siapa ya? Gua bilang, oh nenek, iya nenek. Gua keluar kamar, gua pintu rapet. Gua bilang, neneknya jelek apa bagus? Bagus. Gua ke belakang lihat, oh, dia anak gua tuh kalau lihat yang jelek bilang jelek, kalau lihat yang bagus bilang bagus bang. Kalau lihat yang bagus nggak takut dia. Mungkin ini nenek yang masukin ke Pak Kevin itu ya? Mungkin ya, karena emang kejadian itu selang beberapa hari. Nah ternyata yang masih ada di anak gua tuh masih nempel ada satu. Dan akhirnya pagi kan, akhirnya gua urut dah bang. Ada situ ada satu sepuh lah yang bisa ngurut anak lah. Di daerah situ juga udah terkenal lah bang, di daerah situ urut anak. Gua nggak bisa nyebutin namanya, pasti kalau gua nyebutin namanya udah ketahuan tuh orang tempatnya di mana. Daerahnya daerah mana? Tahu kesinggung bang. Oh iya, aman. Gua ke situ pagi tuh sama gua, bini sama nyokap gua. Datanglah ke situ, kita urut biasa. Nges bang ngejar terus. Dia tahu, gue belum ngobrol, bini gue belum ngobrol. Ini semalam ketempelan ya. Ini ada nenek-nenek soalnya. Dia tahu bang, urut-urut. Terus satu lagi nih katanya. Nah, pas diurut bang, si bukan dukun apa ya, tukang urut ini. Ya pokoknya nenek-nenek tukang urut lah. Tukang urut ini melotot ke anak gua, kayak ngajak berantem. Aku dipelototin. Keluar lu gini jangan gitu kan. Nah abis itu sekarang logika bang, anak umur 2 tahun itu nenek mental ke belakang ngejengkang begitu. Gue kaget, gue langsung ambil anak gue kan, mental dia seadanya. Demi Allah bang, mental itu. Gue lihat, nyokap gue lihat, ini gue lihat, tuh mental ke belakang. Astagfirullahaladzim. Udah pasti bukan anak lu kan? 2 tahun, akhirnya gue bilang, wah ini nggak beres. Ternyata gue bilang kenapa? Terbang. Ke bawah ya. Gitu dah. Ternyata gue tanya dong, kenapa? Terlalu gue bilang akhirnya tuh kena tuh di sini diambil gimana ngerti, terus kayak disembur gitu, diurut lagi, baru adem tuh anak gue. Gue tanya dong, kenapa mak? Di anak lu tuh nempel. Jadi anak gue tuh kenapa kejar semalam? Anak lu pasti kejar ya semalam. Iya. Jadi di depan mukanya bang katanya itu kayak hancur. Badannya nggak ada kakinya, itu hancur, ini hancur. Itu korban tabrak truk. Karena kan gue bilang tadi tuh terbang merinding sudah mau banget. Bener itu bang, yang gue bilang logikanya kan gue belum ngobrol, dia udah tahu gitu. Dan anak gue mental bang. Sekarang postur tubuhnya gue tak lumayan besar lah si orang urut itu, tukang urut itu. Ya lu orang umur 2 tahun bang, segimana sih tenaganya? Iya. Mental pula, astagfirullahaladzim mental. Gue bilang, karena bisa lah dalam artian ngomongnya sama. Si ini jangan yang percis nenek itu yang bilang, ini anak lu sensitif, anak lu bagus, nggak tahu keturunan dari siapa. Ya gue flashback dari keluarga bokap gue kan seni bang. Pokoknya seni lah, itu seni pokoknya orang seni dari dari keluarga bini gue juga ternyata ada darah seni juga, sama bokapnya itu ada kemampuan lah bang yang diterima. Itu yang tadi yang mertua gue bilangin itu maksudnya ya walau alam lah bang. Cuman yang ngerinya ya turun ke anak gue nih kayaknya. Takutnya begitu bang, itu takutnya karena ya itulah kan harus mainnya ngobrol sendiri gitu. Oke. Nah di posisi saat si kita sebut nenek ya, si nenek itu yang urut mental, apakah saat itu langsung bisa nanganin anak lo lagi sampai si makhluk yang menyeramkan tadi keluar, ataukah masih agak sulit? Agak sulit. Agak lama bang. Tapi lepas juga karena dia bilang tuh yang awalan tadi bang, dia langsung melototin. Gue bilang kok dipelototin anak gua gitu kan. Gue juga sempat kepancing gitu. Ternyata ngomongnya beda. Ngomongnya lu ini kalau bahasa kita
lu jangan gangguin anak ini gini. Ternyata ngomong begitu. Ternyata mungkin itu ngomong bukan ke anak gua, tapi ngomong kayak nempel. Ke yang nempel. Gue bilang makanya tuh tawar itu ini nempel serem. Oke. Segini. Dan gue tanya ke Pak Kevin sama omongannya. Kan habis urut nih ketemu, Pak, itu yang satu lagi siapa? Serem, malam gue gak bisa ngomong gue. Kata yang gue lihat, gue belum cerita nih. Pak Kevin ngomong sama. Ini segini, ini hancur. Buset, udah merinding lagi. Logik gue gak perlu cerita, Bang. Dan Pak Kevin sebelum gak cerita sama gue. Yang ngasih taunya cuma nenek itu. Ini ada yang ikut satu, tapi gak mau lepas. Ternyata di sini. Dan anak gue dicabut gini, Bang. Begitu. Dia posisinya ada di luar anak lo apa memang sudah masuk di nempel? Oh, nempel. Di depan muka katanya. Kayak lagi ngelelewe, Bang. Iya, kayak ngeledekin deket-deket gitu ya. Gitu. Cuma kan mungkin ngajak bercanda kali karena mungkin anak gue sensitif. Cuma kan anak kecil serem lah. Kita juga serem. Iya. Apalagi anak kecil, pantesan anak gue kejar itu. Wah, gila, kejarnya parah, Bang. Itu makanya kan udah mental, udah ini terus dikasih tahu juga sama gitu. Ya udahlah kalau gitu. Akhirnya kita balik dah tuh. Kan udah lumayan hampir sejam setengah lah, Bang, lebih itu gua di situ. Yang kan ngurut banyak tuh ngantri, pada ngeliatin. Pada ngeliatin tuh kenapa? Ya enggak gini segala macem. Bisa nggak ditutup? Gue bilang gitu kan. Tolong biar nggak diganggu lagi gitu. Nggak bisa. Saya nggak belum mampu. Waduh. Nah, akhirnya duh gimana nih? Gue bilang ya udahlah. Ya intinya ya udah gue ikutin, Bang. Gue ikutin apa sarannya. Tapi tetap jeda lagi. Begitu lagi, Bang. Ada yang ikut anak gue saat ini lagi. Nangis lagi segala macem. Dan psikologis anak lu keganggu banget tadi, Bro ya. Lah, mungkin gue ngerinya itu. Cuman dia bilang tadi kadang ngobrol. Ya, jadi kayak orang main. Terus juga ya suatu ketika gue kadang iseng, Bang. Gue iseng. Sempet tuh gue jalan sama anak gue berdua. Ya, tuh ada Momo. Nah, kalau Momo itu pocong, Bang. Oh, berarti anak lu memang ini banget ya? Bisa lihat. Karena kalau anak kecil nggak mungkin bohong lah. Terus juga gue bilang kalau dibilang Momo itu pocong. Momo itu. Ya, ada Momo. Ini semakin bertambah usia anak lu nih ya. Tuh. Makin bisa ngomong, makin lancar ya. Ada Momo. Di mana deh? Lagi ngapain? Lagi duduk. Senyum sama aku. Dan gue bilang, kalau coba orang tua gimana? Gue bilang ya jangan sampai. Tapi enggak ganggu. Enggak. Kamu takut? Enggak. Oh, baik. Berarti yang bikin takut anak lu hanya yang serem. Terutama yang nempel itu. Yang nempel itu mungkin sama kayak itu ya. Kalau gue ingetin itu kayak nggak mau denger dia, Bang. Mungkin ngerasa takut kali. Ngerasa ini. Kalau dia ngelihat misalkan pasti begini nih, Bang. Nggak mau. Kalau di motor tuh nunduk gitu. Kenapa deh? Enggak ya, takut. Berapa tahun tuh, Bro? Maksudnya anak lo hampir. Jadi kan alhamdulillahnya, Bang. Jadi gini ya, alhamdulillahnya itu kan gua ngontrak tapi gua ada rezeki untuk nyicil rumah. Oke. Tapi dibedain. Akhirnya dalam artian itu kan gue juga kasihan anak gua. Terus juga ya mungkin ini sensitif, Bang ya. Nah, yang belakang itu gila. Ngegoda bini gua. Sampai gua berantem. Gua nggak inget bini, gua nggak inget pulang. Itu yang ini di luar makhluk yang ganggu anak lu. Yang anak lu. Itu gue digangguin itu juga. Nah, gue taunya kayak gini apa gue kan nanya. Gue nanya, "Nih, kenapa ya keluar gini?" gitu. Gue kayaknya pulang ke rumah males gitu kan. Terus yang gue kasih solusi itu ngobrol sama gue, Bang. Gue kalau nggak cerita nih, misalkan gue nggak disclaimer dulu nggak. Iya, ada yang suka sama lu, Bro. Di sono. Pokoknya di belakang lu kosong kan belakangnya, terus ada pohon kecil. Gue belum ngomong. Iya, Bang, benar. Ini kalau bisa lu mendingan cabut. Pasti bakal cabut. Karena berantem lu sama bini lu. Bener, Bang. Jujur, Bang, gue di situ hampir mau pisah sama bini gue. Wah, innalillahi. Bener, di situ bener. Astagfirullahaladzim. Kalau inget-inget tuh emang satu salah gue. Dan Martin nggak tahu makhluk itu gimana. Gue sih nggak mau nyalahin ya. Cuman pada saat gue cerita itu ada. Jadi gue tuh ada AA gue, Bang. Pada saat kejadian itu nelpon gue dan gue juga belum nelpon dia. Tahu dia nelpon aja ke gue.
yang itu gue bilang itu mau pisah sama Bokin tuh. Dia cerita udah Pindah. Tapi gue sama bilang gini, udah bismillah aja. Lu camperin keluarganya dia lagi, lu minta maaf apa dosa lu yang lu minta maaf, lu jujur aja. Akhirnya berada di situ bang, gue cerita menyokap kan, udah gitu. Akhirnya gue bilang sampai kesel tuh, itu sampai pohon tuh gue cabut bang. Tapi ini bang gila, itu titik balik dengan anak gue gangguan dari luar gitu kan. Terus juga itu ganggu psikis gue dalam artian itu gue bener apa enggaknya gue nggak tahu, tapi kok gue bisa tahu bang, bisa tahu kejadian gue berantem sama Bokin, bisa ternyata sebabnya ini ada penyebab ini juga. Ya mungkin kan keluarga lu tadi yang bilang walam ya bang ya, cuman dia kemampuan lah ada. Cuman dia bisa, gue mimpi semalam begini gak enak. Alasannya gitu, mimpi gitu. Ya terus bibi gue pernah ke situ, bibi gue ke situ bang. Bibi gue ke situ, dia ngasih cincin ke gue. Cincin, ada cincin tuh warna hijau. Kan berantem hebat, bibi gue datang situ dan kebetulan mungkin disambungin lah bang ya, karena emang ceritanya agak lumayan ini zamannya begal juga gitu kan. Gue juga tuh kerjaan lumayan lagi jauh gitu kan, dan gue dikasih cincin gue sama om itu mah gue kan, mungkin mau jaga gue kali ya, walau alam bang, percaya nggak percaya gitu. Cuman yang gue rasain sedikit mungkin jauh lebih tenang. Terus abis gue nyabut pohon itu gue jauh lebih tenang. Cuman kayak gue sedikit kayak linglung dalam artian ya itu gue malas ke rumah pulang. Yuk kayaknya set di mau semangat nih gue dari rumah pengen pulang, nyampe jalan nih kayak pelongok gue bang. Ini bini gue nggak ngomong sama bini gue kenapa. Kayak jalan santai, kayak berhenti di pom bensin, gue cuma pelongok. Pokoknya males banget. Terus kalau tidur nih kadang mimpi ketemu cewek itu, perempuan, tapi nggak lihat mukanya bang. Dan lumayan sering gitu gue. Lumayan sering. Dan akhirnya ya gue bilang tuh datang bibi gue kasih cincin, itu lumayan lagi. Cuman efek sampingnya gue kayak emosian tuh, temperamen gue tinggi banget, parah itu tinggi banget, sampai ada mungkin untung gue nggak sampai kejadian mukul lah. Dan bersama kejadian mukul gila itu. Lu tuh sama anak bini lu masih sekeluarga gitu. Akhirnya berapa lama bisa kuat tinggal di situ? Tahun bang, dia juga enggak kayaknya. Akhirnya kan gue bilang tadi, gue udah punya rumah di sono, cuman namanya rumah inilah cicilan bang, belum di itu. Dan akhirnya gue bilang gini, kan udah capek. Maksudnya setahun setelah kejadian itu bertahun-tahun, artinya ngontrak lebih lah ya, sampai anak lu bisa. Betul, sampai udah teror dari situ. Gue mungkin bertahan setahun lagi. Setahun juga enggak lah bang, kalau nggak salah 6 bulan apa 7 bulan gitu. Karena gue bilang yaudah, gue ada rezeki, gue bilang kita bikin di sana beres-beres rumah segala macem, kita beresin semua. Karena kan sayang juga kan, kita udah bela-belain nyicil tapi tempatin bang, karena gue bayar di sini kan bengak juga gitu kan. Akhirnya gimana bun segala macem, yaudahlah, karena gue bilang kejadian gue udah mau sama bini gue mau ini. Terus kita alhamdulillah bang, sampai sekarang baik saja gitu. Nah kan. Kalau misalkan ya alhamdulillah ya, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Gue pengen tahu 3 makhluk itu. Lo coba bisa jelasin satu-satu. Gue coba tanya di sisi nenek itu yang bilang suka sama anak lo, yang ya ibaratnya ngedampingin, masih ikut nggak sampai sekarang? Nah jadi ini kan belum selesai nih. Jadi pada saat gue pindah, kan, nanti kan pindah. Sebenarnya bang, kalau gue pindah di sini itu jauh lebih seram daripada rumah gue kontrakan. Karena lu tahu rumah gue tuh deket Ciliwung. Yang sekarang. Tapi kan kalau sekarang sih udah lumayan banyak kapling, banyak perumahan lah. Kalau dulu tuh pohon bambu di atasnya. Harusnya lebih serem lah. Cuman anak gue lebih tenang di situ. Nggak ada gangguan. Ke bini gue kayaknya adem bang.
Berarti si nenek udah nggak ikut. nggak ikut. Nah masih, dalam artian kalau anak gue tanya sih masih ada. Masih cuman ada, iya Ngikutin. ya ada nenek. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Dari sisi makhluk yang baik lah ya. Bener. Terus kalau yang itu udah jauh bang, udah kebuang. Yang kepotong tuh udah nggak ada, karena udah langsung pas diurut itu udah hilang, udah nggak ada ceritanya lagi. Dan nenek itu mungkin kedampingin pada yang kocaknya lagi. Kakak gue bilang begini kan, udah lumayan mau pindah nih bang, karena mungkin diskusi sama keluarga segala macem, ya kita pindah aja udah. Gue bilang gue punya duit sedikit kan, kita bangun dapur-dapuran lah, saung-saungan, yang penting gue bisa masak. Ya kan, di situ udah bismillah aja lah kita pindah, karena emang satu sisi lain itu gue udah pegel banget kayaknya sama teror itu gitu kan, secara nggak langsung kan, ke teror ke gua, ke anak gua kan. Terus mungkin ya gue berantem sama Bokin kan, secara nggak langsung gue sih nggak nyalahin bang, ada kesalahan gua juga, cuman ya apa yang gua tahu, yang dikasih tahu sama gua ya ada andil juga di situ, makhluk itu. Bilang oke lah, gue bilang kita pindah. Nah pas pindah bang, kita beres-beres nih, nggak berhenti dari situ. Di rumah itu ternyata ada juga. Rumah gue pindah, rumah yang baru. Tapi nyokap gue yang iniin. Kalau kata kakak ipar gue kan dekatnya di situ ya, beda blok lah sama gue bang. Dia bilang gini, nanti jangan kaget. Kalau lu pertama kali tidur di situ pasti ada yang datengin deh. Itu bang, dia bilang. Oh oke, gue bilang jangan kaget. Mungkin ya kita namanya rumah bukan lama sih, ya tempat baru. Mungkin ya kita ya nggak tahu lah gitu kan, kita sowan. Perkenalan lah ya. Perkenalan, assalamualaikum segala macam. Ya lu ngajiin lah, lu apa segala macam. Nah yang pertama kali nempatin nyokap. Jadi kan habis diberes-beres bang, gue sebelum pindah nih gue beres-beres. Jadi 2 hari gue mau pindah situ, nyokap gue beres-beres di situ dan tidur lah di situ. Ternyata bener bang, ada yang datengin. Jadi pada saat nyokap gue tidur di kamar, itu dia cerita besoknya, kan gue datang nih, besoknya ada yang ngasih, iya semalam ada yang datin nih mama. Bokap juga sama, jadi dua-duanya ngerasain. Dia satu ada yang kayak prajurit bang, cuman dia ngusir, lu ngapain di sini, bahasa kitanya begitu. Cuman dia pakai bahasa Sunda. Naon mana dia lain tempat mana? Kan gue kan terah Sunda bang ya, keluarga gue Sunda semua. Nah terus kata nyokap, ini rumah anak saya. Tapi terus ada juga yang kayak kiai gitulah, pakai sorban, kalau kata pakai undang-undang putih, ngobrol ke yang pakai kayak baju kerajaan. Jangan ganggu, ini yang punya sini, ini ya punya tempat sini. Ke prajurit tadi itu ngobrol, dia yang punya tempat sini, punya rumah sini, lu jangan ganggu. Oh iya, tuh bokap gue bangun bang, bokap gue ternyata sama, mimpinya sama. Dan gue bilang mimpinya sama itu. Besoknya ada ular. Besoknya pas gue ke situ, di depan ada ular hitam. Ya mungkin karena emang di situ galian ya bang ya, karena emang di samping rumah gue tuh masih banyak pohon bambu lah ya. Pohon bambu lagi tugar mau dibikin lagi. Wah ular kali, cuman udah dibantai gini kagak kayak malah ngelawan gitu. Nggak mati. Kalau gue kan emang seneng binatang. Lo bang jangan ini, lu biarin aja. Gue bilang kabur kali, kita kan nggak mikir ke situ bang. Sampai ke situ oke lah. Udah, tapi dia tuh dibabuk bang, dibanting itu kagak mati, kayak ngelawan. Terus kayak nantangin, diem aja orang itu. Kayak nantangin gak sih, diem. Terus akhirnya dia pas ini udah gini segala macem. Kata bokap gue kan ngobrol lah, maksudnya coba istighfar bagaimana. Terus gue ngomong-ngomong gini istighfar, gue sama bokap gue coba dia sambil mungkin baca-baca lah, kita nggak ngerti gimana. Orang itu sendiri bang, kayak ke selokan, hilang sendiri. Mungkin selokan itu kan. Oke. Dari setelah nyokap sama bokap lu dapat mimpi yang sama, terus berarti kan besok atau nggak lama dari situ lu pada pindah keluarga kan? Nah bener. Nah belum pindah, itu pas itu tuh kurang lebih baru 4 hari dari situ baru pindah. Nah yang kocaknya lagi bang, kan kita nggak, nyokap gue udah nggak tinggal lagi di situ tuh, karena udah beres ya, udah bersih lah, karena aku dibersihin segala macem. Terus bokap gue juga bikin gas piteng, terus juga bokap gue bikin kayak dapur-dapuran ya. Ya tinggal dulu lah, karena kan belum pindahan bang. Barang-barang gue masih packing lah,
barang gue masih packing yang ya rumah yang itu tuh. Nah malamnya pas gue pindah malamnya itu gue tahu dari pas gue pindah dari situ ada tetangga gue yang nyamperin, "Pak, semalam nginep lagi ya ibunya?" "Enggak, kosong." "Enggak, kok ada suara mandi di kamar mandi." "Terus ada suara ribut mandi, Bang." "Enggak, Pak, ini saya baru kesini lagi mau pindahan," saya bilang gitu. "Ah bener Pak, saya Pak RT segala macam, saya sampai ngelongok katanya takutnya ada orang." Tapi dikunci pintu belakang kunci. "Masa sih Pak, coba lihat." Dilihat Bang, katanya ada keran ngocor. Pas gue lihat apa keran nggak ngocor. Oh, tapi satu di situ ada burung mati. Burung masuk dari mana Bang? Ke kamar mandi. Kamar mandi tutup, ruang ditutup, ventilasi nggak ada yang kebuka karena rapat Bang. Terus pintu belakang emang ada sedikit kayak ngablak itu karena belum gue bangun, tutup. Di itu nggak ada ini. Tapi burung kok bisa di dalam. Sedangkan itu kemarinnya gue nyokap tuh udah nggak bersih lah ya. Bersih. Itu ada burung mati. Malamnya itu ada suara yang mandi. Itu gue taunya dari warga situ sama Pak RT ngelongokin, takutnya ada maling apa gimana. Kok ada yang mandi? Nanya ke gue, "Bapaknya tidur di sini ya?" "Enggak, pulang." "Kok ada yang ini?" "Bismillah, ada Pak." Beres-beres lagi tuh. Tapi setelah pindah mah aman lah. Aman Bang, alhamdulillah. Nah itu Layu tadi kan anak gua kenapa ke depannya bagaimana. Nah ini makanya terus gue bilang saya udah beberapa inilah. Sekarang anak lu berapa tahun umur? Udah 5 kelas 5 SD. Udah lama gua di situ dan alhamdulillahnya kejadian. Nah dari situ juga sempet lah anak sekilasan kalau gua lagi ke depan jaga anak cuman ngobrol gitu doang kan. Gue iseng-iseng nanya lagi, "Ini udah masih nggak sih anak Nenek gua?" "Masih ada." "Nenek masih ngeliat enggak Kak?" "Ada noh," gitu. "Oh ya udah biarin." Terus gua nyingin, "Kak, kan di depan rumah gua tuh ada pasir Bang. Kalau dulu tuh ada pohon pohon ketapang. Ada pohon ketapang, ada 2 pohon ketapang kalau nggak salah. Terus ada di bawah pos, gua tanya di situ, "Kak, di situ ada apa?" "Momo." "Udah ngomong," gue bilang. Pocong ada ngomong. "Udah Kak, tapi enggak." Udah tuh. Nah itu Bang, gua gak sengaja gue lagi ngobrol terus udah berapa lama tuh ngobrol sama tetangga gua. Itu pas mau di pos, gue lagi, jadi tetangga gue gini, "Pak, semalam gue sujud sholat, pas dia sujud katanya pas dibuka di bawah sejadah gue dapat batu." "Wah masa Pak?" "Bener Pak, nih batunya." Nah gue Bang gue juga dapat. Nah, gue lagi nendang gini nih, nendang di pos, gue dapat batu. Tapi kayak liontin, udah ada ininya. Tapi tadi nggak ada, gue nendang itu ada. Ada kayak batunya bolong. Kalau basi kan sombong katanya itu. Katanya, "Sini Pak, buat ini aja. Ini Pak, ambil dah." "Apa aku?" Gue bilang, "Ya, ambil aja." Terus gue bilang, masih ada di sini, masih banyak lah pikiran gue kan. Tapi overall nggak aman lah. Nah terus karena emang gue bilang bini gue tuh ya tutup aja kayaknya, bisa nggak, kan udah gede tuh Bang, udah mulai masuk, penglihatannya ditutup ya, tutup, dan artinya dibawalah ke guru spiritualnya bokap mertua gue gitu kan, di iniin. Dan gue juga Bang ke situ dan akhirnya gue dimandiin gitu lah, bersihin lah ya, karena gue ngerasa kayaknya ada nggak beres di hidup gue gitu kan, nggak beres segala macem. Apakah emang di belakangnya yang gue bilang tadi dari terahnya keluarga gue gitu kan. Gua akhirnya gue bilang ya udah Bun, kayaknya gue sama lah gitu kan. Anak gue dulu dibersihin, maksudnya dibuang lah gitu kan, bisa nggak gitu kan. Karena udah alhamdulillah sampai sekarang udah nggak lihat-lihat lagi, aman. Cuman udah jangan sampai kebalik lagi lah. Kalau emang turunan kan susah juga Bang, katanya gitu kan. Cuman mudah-mudahan ya jangan sampai lah. Dan gue juga sama ke situ, keluarga gue juga ke situ, dan alhamdulillah sampai sekarang kita aman. Maksudnya tenang lah gitu lah. Ya. Aduh. Gitu ya. Jadi Bang Henry, teror yang nimpa keluarga Bang tuh ya beda-beda tipis sih sama keluarga gua gitu kan. Jadi memang gift, orang bilang gift ataupun kemampuan, entah itu dinilai sebuah kelebihan atau entah itu dinilai sebuah kekurangan.
yang jelas sangat tidak nyaman jika kita melihat hal-hal yang seperti itu. Benar Bang. Pertama, di sisi energi biasanya kita capek. Iya. Di sisi kedua, toh kalau misalkan kita lagi bercanda ngobrol tiba-tiba ada jeglek gitu di depan muka kita gitu kan, nggak enak Bang, gitu kan, nggak enak dah gitu kan. Jadi jangan suka nyepelein atau ngegampangin orang yang lu mah enak bisa lihat, dilihat di situ ada apa, di situ lu bisa lihat nggak di situ ada apa, berat di situ tuh karena energi kepake, psikis sudah psikis kena gitu. Jadi gue rasa semua teman-teman yang memiliki kemampuan itu pun kalau ditanya mereka pasti milih nggak pengen lihat. Nggak pengen lihat lah, kayak normal biasa lah gitu. Jadi jangan pernah menganggap itu adalah sebuah kelebihan, tapi kadang itu juga sebuah kekurangan buat orang yang punya hal itu. Tapi syukur alhamdulillah abang sekeluarga bisa sepakat bahwa ini anak ditutup, dibersihin lah segala macam. Karena ya gue bilang gambaran itu kan satu perempuan. Dan impactnya kan jadinya positif Bang. Positif bener Bang. Kesini kan anak abang tumbuh kembangnya baik, gitu kan. Normal Bang. Karena sempet banyak karena banyak temen yang nanya, anak lu masih ngomong sendiri nggak? Nah, kan mau dianggap gila anaknya. Alhamdulillah Bang. Tapi kadang-kadang jadi bercanda gitu. Anak lu mah tanya dong gini-gini, gua serem mana gua. Ya Bang, ya namanya rezeki kan kita nggak tahu. Cuman kan kita sebisa mungkin namanya orang tuh pengen yang terbaik lah. Takutnya kan nanti dikucilin lah, apa gimana. Walaupun emang dia bener ngelihat, cuman kan belum tentu orang ngelihat gitu. Kan akhirnya ya sudah kita sepakat dan kita sekeluarga lah Bang, kita masukin ke sana. Dibilang bebersih lah ya. Dibebersih lah intinya. Dan ini juga bebersih juga atas petunjuk dari Ustadz sama orang tua juga. Ini kesini gitu. Dan alhamdulillahnya kalau ada apa-apa kita ke situ. Ya, kita konsul kayak gitu Bang. Sepakat. Ya teman-teman, jadi cerita Bang Herdi ini bisa jadi menimpa kita. Benar. Selain Bang Herdi ya, keluarga kita, keluarga teman-teman, mungkin ada yang serupa, mungkin ada yang mirip-mirip. Ya kalau boleh sharing atau saran atau kita berbagi pengalaman. Ya jadikan ini sebuah pelajaran bahwa kalau anak kita begitu gampang ngelihat segala macam, kasihan. Mending cari Pak Ustadz, Pak Kiai, minta sarannya kira-kira bagaimana Pak kalau memang ditutup, baiknya ini anak harus apa, syariatnya harus seperti apa. Buru-buru deh dilakuin hal seperti itu karena nyangkutnya akan ke psikologis anak, ke kejiwaan anak. Bener Bang. Segala macam Bang, dan itu dampaknya sangat panjang buat kembangnya si anak. Benar. Jadi gue sih sangat bersyukur alhamdulillah kalau ternyata Bang Herdi sama keluarga mutusin untuk ngebersihin itu. Tapi mungkin kalau emang nanti dibilang balik lagi ya itu mah terserah anaknya, karena kalau udah gede ya. Yang mudah-mudahan janganlah Bang. Udahlah dulu. Gila. Ya kalau balik lagi ya terus anaknya mau ya tinggal dikembangin. Siapa tahu jadi dukun ya. Jangan Bang. Siapa tahu jadi dukun. Biasanya kan kayak gitu Bang, gitu kan. Ya, oke teman-teman, buat siapapun yang punya cerita yang serupa dengan Bang Herdi serta keluarga atau punya cerita-cerita lain juga yang pengen sharing-sharing juga, boleh langsung komentar aja, nanti dibalas sama tim kita, atau bisa juga kirim email nanti ke bawah sini, ada emailnya. Harus kirim email kemana, tulis aja kerangka ceritanya seperti apa, nanti kita kontak. Kasih nomor teleponnya biar bisa kita kontak. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau memang kalian suka dengan video-video dari Samawe, tolong share ya. Jangan lupa komentar jika ada masukan. Kasih like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.